Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, hingga hari ini Tuhan kamu dengan kami ya Tuhan, kehidupan ya Bapa. Segala berkat ya Tuhan yang datang ya Tuhan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatunya ya Bapa. Kiranya Tuhan pada hari ini Tuhan kami mau bersyukur ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, agar semuanya Tuhan dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
terima kasih. Yesus aku mau percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku
Terima kasih Yesus Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan dan pujian ini Bapa, bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan tidak akan pernah terlambat ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan itu selalu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan boleh dikuatkan ya Tuhan melalui pujian ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan hatiku tenang. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online.
Pagi hari ini kita bersama-sama sudah memuji dan menyembah Dia. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Dia, Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Ia hadir di tengah-tengah kita, saya percaya Ia pasti memberkati setiap kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari bersama-sama kita membangun iman kita berdasarkan firman Tuhan, supaya setiap kita boleh semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, sehingga akan ada banyak orang melihat Kristus melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Saat ini Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kesatuan mendatangkan berkat. Kesatuan mendatangkan berkat. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan merupakan jantungnya gereja, salah satu organ vital yang harus terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik. Agar apa? Agar tetap sehat. Satu bagian yang sangat serius yang harus sungguh-sungguh diperjuangkan sampai terwujud. Sehingga berkat yang Tuhan perintahkan tidak akan terhalang atas setiap kita. Sebagaimana Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita perhatikan pada ayat Kolose 3:15b, Paulus berkata, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Inilah kerinduan Tuhan Yesus, ya, sehingga di dalam doanya Ia ingin setiap kita yang percaya kepadanya menjadi satu. Kalau kita perhatikan di Kitab Yohanes 17 ayat 21,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, gereja, dan dalam segala aspek hidup kita diberkati. Amin. Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi kalau kita perhatikan sebaliknya, si iblis dengan segala cara, ia berusaha memecah belah, menabur benih amarah, menabur benih iri hati, kebencian, dan segala nafsu daging, agar berkat Allah bagi kita menjadi terhalang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal penting untuk membangun kesatuan di antara kita. Ya, 3 hal penting untuk membangun kesatuan di antara kita. Agar dapat membangun kesatuan, kita harus bersedia dikuduskan. Yang pertama, bersedia dikuduskan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku, hal pertama untuk membangun kesehatian, untuk membangun kesatuan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu suami atau istri di rumah, rekan kerja di kantor, atau rekan pelayanan di gereja, adalah kita harus bersedia dikuduskan. Dan untuk mengalami pengudusan, kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah, karena kekudusan adalah milik Allah dan pengudusan adalah pekerjaan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tidak akan pernah dapat hidup kudus. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan pernah dapat hidup kudus. Karena itu, dibutuhkan sikap tulus, dibutuhkan kerendahan hati untuk setiap kita, supaya hidup kita dapat dibersihkan oleh Allah. Contoh Ayub. Awalnya Ayub merasa dirinya benar. Awalnya Ayub merasa tidak bersalah. Ia tidak bersedia dibersihkan oleh Allah. Tetapi akhirnya ia bersedia untuk merendahkan dirinya agar Allah dapat menguduskan hidupnya dari segala kesombongan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sikap rendah hati, proses pengudusan tidak pernah akan terjadi dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Yohanes 15 ayat 2 ini mengatakan bahwa setiap kita harus berbuah dan terus dibersihkan, terus dikuduskan agar berbuah banyak. Jadi, jelas orang yang bersedia dikuduskan oleh Allah akan menghasilkan buah-buah, yaitu buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kita dibersihkan, ketika kita dikuduskan, maka kita akan memiliki buah-buah roh. Buah-buah roh inilah yang akan memudahkan setiap kita untuk membangun kesatuan seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus bersedia dikuduskan. Yang kedua, agar dapat membangun kesatuan, kita harus menerima dan meneruskan kasih Allah. Kolose 3 ayat 13 sampai ayatnya ke-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pengampunan adalah bukti seseorang hidup di dalam kasih. Banyak permasalahan dalam rumah tangga maupun dalam gereja berakhir pada perpecahan. Karena apa? Karena tidak mau mengampuni. Kita membiarkan diri kita terus hidup di dalam kepahitan. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh si iblis. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh si jahat untuk memperalat kita menjadi sumber perpecahan. Bahkan mungkin kita menjadi biang kekacauan, entah dalam keluarga, gereja maupun komunitas kita yang lainnya. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus menjaga diri kita agar tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, supaya jangan kepahitan dan menjadi sumber perpecahan. Untuk dapat mengasihi, kita harus menerima dan mengalami kasih Allah. Tanpa mengalami kasih Allah, kita tidak akan mampu mengasihi orang lain dengan tulus. Saudara, jika kita tidak bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, sesungguhnya inilah bukti bahwa kita belum mengalami kasih Allah. Kalau kita belum mengalami kasih Allah, bagaimana mungkin kita bisa meneruskan kasih Allah? Dan bagaimana mungkin kesatuan dapat tercipta? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kasih Allah sudah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di mana di atas kayu salib, Yesus rela mati untuk setiap kita. Semua dilakukan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia lakukan untuk mengampuni setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Karena itu, ya saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, maka kita harus meneruskan kasih Allah kepada sesama. Sehingga ketika kita meneruskan kasih Allah kepada sesama, maka kasih itu akan mengikat dan mempersatukan setiap kita. Amin. Nah, hal kedua, agar dapat membangun kesatuan, kita harus menerima dan meneruskan kasih Allah dalam hidup kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, agar dapat membangun kesatuan, yang ketiga, damai sejahtera Allah saja yang memerintah. Damai sejahtera Allah saja yang memerintah. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudaraku, ayat ini mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus mengendalikan hati kita, hidup kita. Karena untuk itulah setiap kita dipanggil menjadi satu tubuh. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah akan selalu bisa mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Entah saat ia senang, entah saat ia dalam mengalami masalah yang berat sekalipun, damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hatinya akan terus mempengaruhi hidupnya. Tetapi tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar dia. Akan membawa dampak yang positif bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oleh karena itu, kita harus waspada ketika kita sudah tidak lagi bersyukur. Mungkin saat kita memperoleh sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, apalagi sikap merasa tidak puas disertai persungutan, maka hal tersebut
akan membuat damai sejahtera Allah tidak memerintah lagi dalam hati kita. Kita akan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, selalu merasa tidak puas, padahal Tuhan selalu mencukupi keperluan mereka. Bagaimana mungkin orang seperti itu dapat membangun kesatuan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di dalam rumah tangga, dimanapun kita berada? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperjuangkan kesatuan. Kesatuan di gereja, kesatuan di rumah tangga, kesatuan di komunitas kita, agar gereja dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Mazmur 133 sekali lagi saya mau sampaikan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita diam dengan rukun, kita sehati, kita bersatu. Dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan mendatangkan berkat. 3 hal penting sudah saya sampaikan untuk setiap kita. Ya, 3 hal penting untuk membangun kesatuan di antara kita. Agar dapat membangun kesatuan, kita harus bersedia dikuduskan. Yang pertama. Lalu yang kedua, agar dapat membangun kesatuan, kita harus menerima dan meneruskan kasih Allah. Yang ketiga, agar dapat membangun kesatuan, damai sejahtera Allah saja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mendorong setiap kita, mari hidup di dalam kesatuan. Percayalah, ketika kita hidup di dalam kesatuan, kita hidup unity, sehati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan setiap kami supaya kami hidup di dalam keunitian. Engkau mengajarkan setiap kami supaya kami hidup di dalam kesatuan. Karena ketika kami hidup di dalam kesatuan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada setiap kami. Pagi hari ini Engkau mengajarkan ke setiap kami supaya setiap kami bersedia dikuduskan. Kami mau meneruskan kasih yang sudah Allah berikan kepada kami. Kami mau terus damai sejahtera Allah saja yang memerintah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya firman-Mu telah menguatkan setiap kami. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap kami sudah diberkati. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa sapaan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah datang memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan meneguhkan setiap hati umat-Mu yang ada di rumah, baik di mana mereka berada ya Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan koordinator ibadah kami di tempat ini Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pelayanannya Bapa, yang mempersiapkan menjadi gembala jemaat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Kau pakai dia terus Tuhan cara luar biasa Tuhan Yesus. Baik istrinya Bapa, penopang suami yang Roh Kudus. Terima kasih berkati keluarganya Bapa. Tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah anak domba ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau kesatuan itu ada di
kasih buat keuangan kami yang ada di GBI. Tuhan menyediakan ini Bapa yang baik. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Bapa mengalirlah di setiap jemaat-Mu yang sudah menginjakkan kaki di GBI. Tuhan menyediakan ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, diberkatilah Kau umat pilihan Allah Bapa, karena mengalirlah berkat-berkat-Mu mengalirlah ke bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami ini Bapa. Engkau melihat segalanya, bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi Bapa. Ampunilah bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu pada saat sekarang ini ya Roh Kudus. Kau berkati pemimpin kami, baik Pak Jokowi sampai Tuhan daerah yang ada di bangsa ini Bapa. Semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk BPD, BPP Tuhan, semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk lingkungan Cipondo Indah ini Bapa. Engkau berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kami mau kesatuan itu ada di tempat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita mulai menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya turun berkat yang berlimpah-limpah atasmu, atas keluargamu, atas seluruh kehidupanmu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin.